hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Gipari dari Palangkaraya. Kepada beliau kami persilakan. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Ilahi anta maqsudi wa ridai ka matlubi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahi alladhi ja'ala ta'aqubal layli wan nahar ayatan liulil albab wa ayatan liulil absar wa ba'. Yang ulun muliakan dan ulun hormati para asatiz, guru-guru kita semua, orang-orang tua kita, tokoh masyarakat, wabil khusus yang berhadir pada malam hari ini, akhina fillah, Guru Al-Hajj Hakim, yang kita hormati sahibul majlis yaitu Guru Al-Hajj Samidi, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jam ulun jam 9 kurang 15 menit. Ulun diberi waktu sampai jam berapa panitia? Serius ini sampai jam berapa? Daripada ulun kuriak-kuriak ceramah, biar pakura kami hilangan kepakalah ulun. Sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam 11. Jam 11 itu biasanya badom. Habis mangguplah hanya rebulikan. Insya Allah ini jam 9 kurang 15 menit. Insya Allah jam 10 kurang 15 menit atau kurang daripada itu selesai kita makanan, mulai ada makanannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, malam hari ini ulun hanya menyampaikan dua hal saja. Yang pertama tentang keutamaan orang yang begitu cinta kepada Rasulullah SAW, dan yang kedua tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan selesai dalam waktu jam 10 kurang seperempat. Yang pertama, ada cerita. Yang bercerita ini adalah Gus Qayyum. Beliau dapat cerita dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Makki yang berada di Mekah. Ceritanya ini dulu ada orang Turki. Tahu biang Turki itu lah. Ini guringan kan nih? Tahu kan ada Turki? Tuh kasongan belok kanan. Dulu di Turki ini ada orang yang hobinya membaca Al-Quran. Jadi selesai salat beliau baca Al-Quran. Selesai salat beliau baca Al-Quran. Kenapa? Karena begitu cinta kepada Allah dan begitu cinta kepada Rasulullah SAW. Ringkas cerita, karena beriringnya waktu mata beliau mulai kabur. Akhirnya Al-Quran itu ditulislah dengan tangan beliau sendiri. Beliau tulis, beliau baca. Beliau tulis, beliau baca. Beliau tulis, beliau baca. Selesai menulisnya, khatam Al-Qurannya. Lalu beliau berwasiat. Apa wasiatnya?
Ini bahasa ulun lah, kalau bahasa Turki kata ini. Nah, kaina apabila abah mati, tolong Al-Quran yang abah tulis nih masukkan ke dalam kubur abah agar menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Ini kalau kita tidak berbicara aspek hukumnya, kita tidak membahas hukumnya. Tapi kalau ada yang berwasiat seperti ini, hukumnya hanya mubah saja. Boleh dilaksanakan, boleh tidak. Sama yang kayak orang kadang-kadang ulun kada tahu di Kasongan, di Palangkaraya. Kadang-kadang ada yang berwasiat, nak, bila kena abah mati lah, tatayakan kubur abah ikam, parak kubur mama ikam. Kira-kira di Kasongan ada kada kayak yang berwasiat minta tatayakan bini itu nah? Ada kali kira-kira? Ada. Kalau di Palangkaraya ada. Bahkan kemarin jadi masalah. Mohon maaf, orang tua ibunya mati di Jogja, suaminya mati di Palangkaraya. Wasiatnya apa? Minta tatayakan, batak ulun-ulun. Julun hukumnya kada wajib. Kenapa? Memberatkan ahli waris membawa jenazah dari Palangkaraya menuju ke Jogja. Cuma kadang-kadang kita nih aneh juga. Mbah mati hendak batakai. Aneh juga. Imbah hidup nini guring di mana, kai guring di mana. Ditakuni lu cucu mana kai, kalian tahu ya nini. Ditakuni lu nini mana kai, kalian tahu pada serumah. Imbah mati anda kotak tai melelain lah. Umumnya sudah mati itu bisa aja SMS-an. Harus ditayakan ya Allah. Cuma lu pada kan nantian sekira rumah tangga itu romantis, sakinah, mawaddah dan warahmah sampai hari tua. Bikin setiap malam itu pas seperti malam pertama. Bujuran nih. Bikin setiap malam itu seperti malam pertama, tapi Ustaz aku Tuhan sudah. Kada kawal lagi Ustaz. Amun kada kawal lagi paling tidak batumpangan batis. Tapi jangan guring belair. Ini guring di mana? Kai guring di mana? Imbah hendak mati hendak patah kai. Melelain ha? Cuma bahari ada kisah, nah tak boleh ingat lah. Boleh kalau kisah lah. Dulu bahari ada kisah, ya Allah, si Dini keluarga puluhan tahun, cucu aja banyak, beisi cucu, beisi cicit. Tapi romantisnya luar biasa. Mengiau bini ini, ya Allah, cucunya bahiri. Apa mengiau bini ini? My darling. Kai gaul. Mengiau bini, my darling, my love. Sayang. Jadi jar cucu nih, ya Allah, apa rahasia kai ini? Akhirnya ditakuni kai, piannya romantis benar, bisi cucu sudah banyak, anak banyak benar, kan apa jadi romantis benar? Mengiau bini, my love, my darling. Ujar kai bukan romantis, aku kan ingat lagi ngaran ini ikam. Kayaknya mengalilu. Kembali kepada pembicaraan kita. Ini antar meja aja sigar-sigar. Jadi pengajian ini banyak anunya iblisnya yang memberi muar kisah betunduk. Soalnya tuh guring. Yang memberi muar bayi digalak kisah babaca. Bapaknya apa guring lah naik. Memberi muar benar. Coba mun badong ada yang ngantuknya. Apalagi mun capit tuha pulang. Ya Allah. Jadi ringkas cerita meninggallah beliau ini. Lalu dimakamkanlah beliau sebagaimana wasiatnya. Dimasukkanlah Al-Quran yang beliau tulis di dalam kubur tadi. Ringkas cerita, akhirnya salah seorang daripada ahli warisnya diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh. Lalu ziarah di Madinatul Munawwarah, ziarah ke makamnya Rasulullah SAW. Selesai ziarah, hendak balik ke hotel. Ini yang pernah umroh, yang pernah haji, ulun yakin terbayang. Apalagi guru hakim rancak benar sudah umroh. Itu pasti terbayang. Yang belum sempat, ulun doakan mudahan cepat berangkat. Amin. Cuma syaratnya berdoa itu harus yakin. Jangan berdoa aja kali yakin, sangka baik dengan Allah. Husnuzan billah, sangka baik kepada Allah. Berdoanya harus yakin, insya Allah berangkat. Jangan kali yakin. Ya Allah, tulak jua kah? Bisa kada kalau keramba banyak mati yang jangan. Insya Allah berangkat.
Jadi hendak beli ke hotel itu biasanya habis pagar keluar itu tuh banyak orang berjualan biasanya. Kalau kadada laskar yang menyariki yang bakuliak yang 5 real di situ jual hendaknya toko-toko banyak jual pagar itu. Jadi yang anak nih kebetulan masuk ke sebuah toko mencari kitab. Setelah dia mencari kitab lalu dia kaget, takjub. Kenapa? Di antara kitab yang beliau pegang itu ada Al-Quran percis seperti tulisan bapaknya yang meninggal di Turki. Karena penasaran, ditariknya Al-Qurannya, dia buka tulisannya, dia kaget mengucapkan Subhanallah. Ternyata Al-Quran yang ditulis di Turki, dimasukkan di makam abahnya di Turki, berada di Madinatul Munawwarah. Karena penasaran, dia tanya dengan yang punya toko. Ini bahasa ulun lah, sekali lagi bahasa Turki kita kayak ini. Ini bahasa ulun, dari mana pian ini dapat Al-Quran nih? Jadi dia penjaga toko, aku dapat dari penggali kubur yang ada di Baqi'. Baqi' itu adalah makbarah, tempat kuburan Ahlul Madinah. Bila orang Madinah biasanya dikumpulkan di Baqi', dikuburkan di Baqi'. Bahkan menurut riwayat nanti yang pertama kali dibangkit di yaumil qiyamah adalah Ahlul Baqi'. Karena penasaran, bolehlah aku hendak bertemuan lawan tukang gali kubur ini. Ringkas cerita, berjumpa lagi. Lalu batakun, dari mana kamu dapat Al-Quran ini? Jadi dia penggali kubur. Waktu aku menggali kubur, kulihat ada jasad yang sedang memegang Al-Quran. Dan jasadnya utuh, berbau wangi. Karena aku penasaran, ku ambil Al-Qurannya. Setelah ku ambil Al-Qurannya, kulihat tulisannya begitu indah. Akhirnya, karena aku kada berduit, ku jual ke toko. Intinya bagus berjual Al-Quran ini daripada proposal palsu. Ini ada proposal palsu nih, ya Allah. Lalu kejual ke toko ini. Nah itulah yang disahid oleh Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Yusyarul mar'u ma'a man ahabbah. Manusia itu akan dikumpulkan beserta orang yang ia cintai. Karena beliau begitu cinta kepada Allah, begitu cinta kepada Rasulullah. Belum lagi di padang mahsyar, belum lagi di surga, belum lagi di liang kubur. Di dunia saja jasadnya sudah didekatkan kepada jasadnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pian malam hari ini hadir, niat pian karena mencintai Rasulullah, niat pian ingin menghidupkan syiar agama Islam. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, jam berapa sudah? Minta lambat jam di kasongan nih apa? Yang kedua, ulun sedikit berbicara tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya bukan orang yang rajin salatnya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya bukan orang yang rajin bersedekah. Orang mukmin yang sempurna imannya bukan orang mukmin yang tahajudnya setiap malam. Tetapi ternyata akmalul mu'minina imanan, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlak dan budi pekertinya. Mohon maaf jangan tersinggung. Sealim apapun kita, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, setinggi apapun jabatan kita, seganteng apapun wajah kita, sekaya apapun kita, demi Allah, kalau tidak memiliki akhlak, maka tidak ada nilainya, baik di hadapan Allah, bahkan di hadapan manusia itu sendiri. Apalagi, mohon maaf, apalagi alim sudah kada, bungas kada, luang hidung ganal segala, sugih kada, kada berakhlak kau pulang.
Oh ma ini jangan wade termasuk wade dadar gulung. Ai 2 kali sakit tak dadar lah untuk gulung-gulung. Ulun mohon maaf Pak, ulun sering ceramah di instansi pemerintah saya bilang, bikin orang menghargai kita ini karena akhlak kita, maka untuk selamanya orang menghargai kita. Bikin orang menghormati kita ini karena akhlak kita. Jangan orang menghargai kita hanya karena jabatan kita saja. Jangan orang menghargai kita hanya karena kekayaan kita saja. Kalau orang menghargai kita hanya karena jabatan kita saja, di hadapan orang hormat Pak. Inggih Pak, siap Pak, oke Pak, bapak ibu paling memberi muat. Ibu juran loh. Kenapa tidak memiliki akhlak? Kalau orang menghargai kita hanya karena kekayaan kita saja, selesai kita dari kekayaan, tidak ada harganya lagi. Tapi kalau orang menghargai kita karena akhlak dan budi pekerti kita, kapanpun, dimanapun, bahkan tatkala kita meninggal dunia, orang masih membicarakan tentang akhlak dan budi pekerti kita. Ulun cerita dulu sebelum cerita Rasulullah. Ulun dulu sebelum punya VT Raihan Aliyatur, dulu punya CV Raihan, memberangkatkan apa? Ziarah Wali Songo. Ulun pernah berkunjung di Nyampulungan. Nyampulungan itu daerah Ampel. Ampel itu daerah Nyampulungan. Jadi ulun ada belang seorang habaib, ulun lupa nama beliau tapi ulun diberi kitab. Waktu itu anak ulun masih kurang lebih umur 5-6 tahun kurang lebih ya, karena sudah terlalu lama ceritanya. Jadi ulun belang kalau ada sidin tuh Pak, orang sepuh umurnya kurang lebih 70-80 tahun kurang lebih, karena dilihat dari fisik beliau. Beliau ini duduk di kursi Pak, di kursi karena tidak bisa terlalu lama berdiri, duduk di bawah, mungkin ada penyakit. Jadi waktu ulun duduk sekalinya datang teh lawan cangkir, tapi orang Arab itu Pak biasanya teko panas benar, cangkirnya tuh halus benar. Ini halus benar. Namun kita di Kasongan menjulungi orang cangkir kayak ini, padahal ulang pamalar. Cangkirnya gini gak diuntal gini nih. Cuma kadang-kadang ada juga yang kagak nalan menjunguri galas kayak galas hantu tuh. Jadi halus benar. Jadi dalamnya bisa syai, bisa qahwah, bisa teh, bisa kopi. Kalau lu lihat sidin ini lumpuh Pak, duduk di atas kursi dan orang alim. Akhirnya Pak, ulun membandingkan diri. Ulun berjalan ke parak sidin, ulun ambil tekonya, ulun tuang untuk memberikan tamu di tangati sidin. Ya sidin ini bahasa Arab sidin, ikam berdiam aja karena ikam tamu, aku wajib memuliakan ikam. Masya Allah, beliau turun mulai kursi Pak, pakai shot ke bawah, mengambilkan gelas, dituang ke tempat tamu-tamu yang datang, turun dari kursi, berkesot, padahal orang alim, orang yang mengarang kitab, habaib, tapi mau melayani tamunya dengan tangannya sendiri, turun mulai kursinya. Lalu beliau ngomong apa? Ujar sidin, biar alim kayak apa aja, ganalnya imamah. Tahu lihat imamah tuh lah, bulang. Ya bulang ini kan menunjukkan kealiman seseorang. Cuma mohon maaf, kalau pian anak bebulang tuh boleh aja, kada syaratnya harus haji dulu kada. Dan bebulang itu kada harus pakai ijazah. Mun pian anak bebulang boleh. Kalau anak ijazah bagus lagi. Atau pian kena subuh, kena sembahyang subuh bebulang semuaan boleh. Cuma imam kada jadi imam sidin tahunan. Jadi jadi sidin, seganal apapun imamah seseorang, sebanyak apapun ilmu yang dia miliki, kalau tidak memiliki adab dan akhlak tidak ada nilainya. Ini menunjukkan apa? Beliau alim, beliau memiliki ilmu, orang tua, habaib, tapi beliau punya akhlak rendah hati, tidak ada keakuan dalam dirinya, merasa dihormati dan merasa dimuliakan. Dan inilah ada akhlaknya Rasulullah SAW. Kita ini kadang-kadang mohon maaf lah, hanya alim satu umat, hanya kada satu umat, hanya alim sedikit. Hanya tamat kitab Bajuri Ibnu Qasim, ngituin membaca kaputang panting mana mubtada mana kabarnya, rasa pak alimnya sedikit. Orang salah, orang ceramah itu kada memikirkan ceramahnya, kada mencari mana salahnya. Imba salah mengutil kawan diga hadis itu kada bujur ikam dia woi orang lain ya Allah beri muar bener ya Allah. Kadang-kadang merasa ini merasa ngali baik hidup nih, percaya kada percaya. Kalau merasa ngali, merasa sugih ngali, merasa alim ngali, merasa memiliki jabatan ngali, akhirnya gila hormat. Jadi percaya aja biar.
Karena disuruh orang jadi imam merajuk. 3 hari udah ke masjid lagi. Itu warisidin aja masjid tuh. Kenapa merasa alim, merasa sugih? Karena disuruh orang kamu bulek bener-bener. Kenapa? Karena gila dengan hormat. Mohon maaf. Maka oleh karena itu akmalul mu'minina imanan, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak dan budi pekertinya. Kita masuk kepada cerita Rasulullah SAW. Ulun pengen menyampaikan 3 saja. Bagaimana akhlak Rasulullah kepada Allah, bagaimana akhlak Rasulullah kepada keluarganya, dan bagaimana akhlak Rasulullah kepada musuhnya. Pertama, ada 2 seorang sahabat. Yang pertama Abdullah bin Umar, yang kedua adalah Ubaid bin Umair. Datang menemui salah seorang daripada ummahatil mukminin, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu an. Lalu kedua ini bertanya, "Duhai Bunda Aisyah, tolong engkau ceritakan kepada kami hal yang paling menakjubkan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mendengar pertanyaan ini, Siti Aisyah tidak bisa menahan kerinduannya kepada Rasulullah SAW. Teringat dengan orang yang ia cintai, teringat dengan orang yang ia sayangi. Maka ketika itu Siti Aisyah radhiyallahu an menangis terseduh-seduh. Bahkan menurut riwayat sampai baju beliau basah. Kenapa? Karena rindu kepada Rasulullah SAW. Maka di antara isak tangisnya, Siti Aisyah mengatakan, sungguh dalam diri Rasulullah semuanya menakjubkan. Tapi saya pengen menyampaikan di antara yang menakjubkan dalam diri Rasulullah SAW. Pada suatu saat kata Siti Aisyah, tatkala aku telah berbaring dengan Rasulullah SAW, tatkala kulitku sudah bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah SAW, maka ketika itu Rasulullah minta izin kepadaku untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kusaksikan, kata Siti Aisyah, Rasulullah mengambil air wudhu, beliau bermunajat kepada Allah begitu lama dalam keadaan menangis. Beliau berdiri salatnya begitu lama dalam keadaan menangis. Beliau sujud, sujudnya pun begitu lama dalam keadaan menangis. Selesai beliau salat, kusaksikan, kata Siti Aisyah, beliau berbaring ke sebelah kanan, air mata yang suci beliau jatuh ke tempat sujud beliau. Ketika menjelang subuh, datang Bilal bin Rabah membangunkan Rasulullah SAW. Salah ya Rasulullah. Setelah ingin membangunkan Rasulullah, dilihatnya orang yang dia paling cintai, orang yang dia paling sayangi dalam keadaan menangis. Bilal pun ikut menangis. Maka di antara isak tangisnya Bilal bertanya, "Lima tabki ya Rasulullah? Lima tabki ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Bukankah dosa engkau yang dulu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah? Bukankah engkau yang dijamin masuk ke dalam sorga? Bukankah engkau yang paling mulia makhluk? Lima tabki ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur?" Subhanallah, orang yang dijamin masuk ke dalam sorga, diampuni dosanya dulu dan yang akan datang, orang yang paling mulia makhluk, setiap malam salatnya dalam keadaan menangis, setiap malam sujudnya dalam keadaan menangis. Bahkan menurut riwayat sampai kaki beliau bengkak. Kenapa? Karena terlalu lamanya berdiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah akhlaknya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, dari cerita ini dapat kita ambil 2 intisarinya. Yang pertama, Pak, bahwasanya Rasulullah selalu melaksanakan qiyamul lail. Karena dikatakan dalam sebuah hadis, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin." Hendaklah engkau bangun di tengah malam, karena tengah malam itu adalah adabnya para nabi, para rasul, aulia Allah, orang-orang saleh selalu bangun di tengah malam. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ulun hana batakun, tolong dijawab. Di Kasongan nih jam berapa subuh?
setengah 6. Jam berapa? Jam 4. Kalau di Palangkaraya jam 3 lewat 47 menit kurang lebih ya. Mun di sini jam 4 subuh paling tidak pian bangun setengah 4 atau jam setengah 4 kurang seperempat. Kenapa? Di dalam kitab Fawaidul Mukhtar bahwasanya ada 4 macam waktu yang begitu istimewa, dan waktu ini bisa menutupi kekurangan kita masa lalu. Bahari rancak ketinggalan sembahyang bahari, wah ya ini bang masih hai. Ini bahari rancak ketinggalan sembahyang mana becari aja cangkal becari ya kapang sugih kada sugih aja juga. Hari Jumat aja mas sibuk bakal amat kalau kawan nih pakai cangkalan becari, mohon maaf. Bahari rancak ketinggalan sembahyang, bahari rancak ketinggalan puasa, bahari banyak umur sia-sia untuk belalai-lalai kepada Allah. Bila pian bisa menggunakan waktu yang 4 ini bisa menutupi kekurangan kita masa lalu. Salah satunya apa? Adalah nisful lail, sepertiga malam. Amunnya kau bangun sebelum azan subuh, kan usah banyak 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Ini adalah auqatus syarifah, waktu yang sangat mulia, dan di sini adalah amalan para nabi, para rasul, orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf Pak, orang bangun tengah malam ini berat. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, ila min ibadihil mustafa, kecuali hamba-hamba pilihan sajalah. Kalau kalian dipilih oleh Allah, berat bangun tengah malam nih Pak. Percaya ada percaya biar alarm HP dihidupakan, jam waker dihidupakan, sebulan udah berniat bangun ya ada terbangun dia juga. Paling-paling bangun apa mati HP. Ada yang hampas. Esok mamanya siapa hampas seorang. Berat bangun tengah malam ini berat. Ila min ibadihil mustafa, kecuali hamba-hamba pilihan saja. Kalau tidak dipilih oleh Allah berat bangun tengah malam. Tapi lu yakin yang di majelis ini bangun semua? Bakami. Tuh salah siram palan tuhut jadi. Iya, ada yang kada bebesuh, bakal ramat juga kawan nih. Berat. Makanya kata ulama apa? Orang yang mampu bangun tengah malam, alamatu hubbillah. Tanda dicintai oleh Allah orang yang mampu istiqamah bangun tengah malam. Bahkan dalam sebuah hadis, idza kamal abdul isfadil, apabila seorang hamba kata Allah bangun tengah malam, fa'aratu, seakan-akan aku berhampir kepada hamba tersebut. Lalu aku bertanya, hal min sa'ilin, apa yang kau pinta wahai hambaku? Masalah dunia, masalah akhirat, masalah jabatan, masalah rezeki, masalah anak, masalah suami, adukan pada aku tengah malam, akan kuselesaikan kata Allah. Tapi syaratnya tengah malam. Ibu-ibu, ini ada ke ibu-ibunya? Oh bu, nah ada menyahut. Oh bu, alhamdulillah masih hidup. Ibu-ibu punya problem anak nakal benar, dimasukkan ke pondok tajun, dibari banyu panarang hati, kada lagi bebotol bedrom. Habis guru mulai di Palangkaraya, Martapura sampai ke Jawa-Jawa, masih aja buntat. Coba bangun tengah malam, adukan kepada Allah. Yang memiliki hati anak kita adalah Allah, bukan kita Pak. Kita kada bisa mendidik anak kita zaman sekarang menjadi anak yang baik. Kita tidak bisa mendidik anak kita sekarang menjadi anak yang saleh kecuali campur tangannya Allah, memohon kepada Allah, minta kepada Allah, insya Allah akan diselesaikan oleh Allah. Nih lalakian, alhamdulillah. Ini lalakian yang mun beisi bini, mun kadada di belauran banyak. Nih mun beisi bini pamamayan benar ya Allah. Amun pamamay kayak radio rusak. Maka bila pamamay pakai episode 2-3 hari kada tuntung, mulai Senin sampai Kamis ngintung aja tabulik. Laki ke dapur, di kampungnya ke dapur, laki di kamar mandi, ditungguinya wani benar, tambahkan halilipan kalau wana laki, cuma lakian ini juga takutan loh, bini gak ada paham loh, awak genal, sesengot tabal, muntato, kalau jengking, ular, di belakang itik. Oh, mulai pasar salah sedikit habis suruh ditempelingi.
Tetapi babaya boleh ke rumah di mamay oleh bini kijip-kijip ngata yang menangis Pak mun bisi bini pamamayan gitu baik coba bangun tengah malam madukan kepada Allah, insya Allah akan diselesaikan oleh Allah. Cuma sekiranya pian bahagia bila bisi bini pamamayan itu jangan itihi pamamayannya baik, itihi kecantikannya. Tapi ustadznya gak ada bungas juga pamamayan iya bungas kada, jangan itihi bungasnya pulang, itihi kasih sayangnya. Tapi ada penyayangan jauh ustadznya, jangan aku kucing di sepaknya aja. Amuninya kada penyayangan juga itihi kedermawanannya pamalar jauh ustadznya. Mamun pian bisi bini yang kayak itu sudah kada bungas pamamayan, apalagi kada penyayangan pamalar hapulang pian percaya kada percaya baik insya Allah pian terhindar daripada ajab kubur. Kenapa di dunia diajab oleh bini pian sudah. Nih tengah malam nih masya Allah. Yang kedua, waktu yang istimewa yang kedua bisa menutupi kekurangan kita masa lalu apa? Tadi qablal fajar, yang kedua apa? Wa ba'dal fajar, setelah fajar. Amuninya kawa, habis sembahyang subuh tuh yang guring baik. Ini au guring ha. Malakan sirajul bantak. Guring habis sembahyang. Yang memberi muarnya ibu-ibu, ada ibu-ibu. Tapi lain ibu-ibu sini, ibu-ibu di kasongan. Kadang-kadang ibu-ibu ini sakti juga. Usalli fardhu subuh, belum lagi mengangkat takbir. Kayaknya habis salamnya aku langsung guring. Langsung guring dah. Sembahyangnya belum ada guring dah. Yang memberi muarnya bilangnya guring lawan mukana-mukananya. Hancur Yasin talincai. Padahal amunnya kawa habis sembahyang subuh jangan guring. Sekarang kan isyraq cepat Pak. Jam 4:49 menit. Mun habis isyraq silahkan guring. Kenapa? Ini waktu yang sangat mulia, ini waktu yang sangat mustajab. Bahkan ada yang mengatakan satu rakaat di 4 waktu ini sama 40 tahun kita beribadah. Jangan guring. Guring. Dan mohon maaf, dalam kitab Fawaidul Mukhtar, bila orang tuh katujuh guring habis sembahyang subuh itu mewarisi kena pakir di hari tuanya Pak. Sakit di hari Tuhannya, sudah tua penyakitan susah pulang. 4 anak-anak nakal pulang, mati berdiri kawannya. Jangan kembali kepada pembicaraan kita. Display. Yang kedua dari cerita Rasulullah ini menggambarkan apa? Kalau kau salat sendiri, silahkan perpanjang ayatmu. Bahkan Rasulullah menurut riwayat kadang-kadang beliau satu rakaat surah Al-Baqarah kalau salat sendiri. Tapi kalau salat berjamaah, sebagaimana Rasulullah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Mas'ud, jangan kau perpanjang ayatmu. Kalau bersama orang banyak, perpendeklah ayatmu. Kalau bersama orang banyak, tapi panjangkanlah ayatmu kalau kau salat sendiri. Kita ini kadang-kadang terpaling. Bila sembahyang seorangan pendek benar. Bila sembahyang lawan kurang, apalagi jadi imam, panjang ayat. Imba sembahyang seorangan qul huwallah, subuh qul huwallah, johor qul huwallah, asar qul huwallah, maghrib qul huwallah, sampai malaikat pinandu sudah. Babaya mangkat takbir aljar malaikat pasti qul huwallah. Qul huwallah. Ya bahari ada kisah, nanti ingat kisah boleh kalau kisah lah. Boleh kan? Dulu ada kisah baik imam ini terkenal imam qul huwallah. Bila jadi imam isya pasti kita buat qul huwallah. Kakanakan ini kan polos, polosnya baik. Kakanakan ini apa yang dilihat itu disambatnya. Apa yang dilihat itu diucapkan. Ini kakanakan ini polosnya. Beda kita orang Tuhan ini banyak munafik, mohon maaf. Duitnya diambil mencucuk ada banyak gitu tuh. Bujur kan ya? Bujur aja seorang kalau. Jadi kakanakan ini baiknya sembahyang dilanggar hari gerimis. Yang Tuhan kadang-kadang banyak kekanakan si dini imam ini istiqamah. Pas si dini angkat takbir Allah, pas membaca Al-Fatihah, waladhdallin, biar kekanakan bepandir bibisik aja. Pasti qul huwallah. Sekalinya imamnya mendengar, langsung bepaling, belum tentu dari. Itu kisah aja bang, kisah. Kalau ada dalam kitab dia mencari ya, kalau ada. Dan mohon maaf, kita ini kadang-kadang kapaling bila sembahyang seorangan pendek, bila jadi imam panjang. Jangan
Abdullah ibnu Mas'ud itu suaranya merdu, orang yang paling fasih bacaannya. Bahkan Rasulullah sering memanggil Abdullah ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah. Kenapa? Begitu merdu suaranya. Tapi ditegur oleh Rasulullah. Kenapa? Karena terlalu panjang membaca ayat beserta orang banyak. Jangan, Pak, ini kasihan makmum di masjid kepanjangan sampai makmum hafal struktur masjid, belum rokok-rokok jakat tua, sekretaris, bendahara, sampai jumlah saldo masjid tahu makmum belum aja rokok kepanjangan. Ya Allah ya Karim, sampai makmum pukul pun hari mana. Pak, ulun cerita ulun ini ulun serius. Imam yang bagus itu, imam itu adalah pemimpin. Pemimpin yang bagus itu memahami rakyat yang dipimpin, itu imam yang bagus. Kada boleh jadi pemimpin nih, yang penting aku nyaman, yang penting aku kanyang, yang penting aku bahagia. Tapi kada memikirkan rakyat dipimpin, itu bukan pemimpin namanya. Pemimpin yang baik memahami rakyat yang dipimpin. Bila pian jadi imam, apalagi di pasar, jangan terlalu panjang. Apalagi di tengah kota, jangan terlalu panjang. Lain di pondok pesantren, itu orang sekolah semuanya, menuntut ilmu semuanya. Kalau di pasar pian panjang, Mbak, banyak kasihan orang ada khusyuk gara-gara pian. Rumah panjangnya ya Allah, sales parah lagi datang. Ya Allah, jangan terlalu panjang. Mohon maaf. Rasulullah mengajarkan. Yang kedua, nih imam, doa juga tolong doa. Doa itu seperlunya aja. Jangan habis doa dibacai. Sampai doa masuk isinya termasuk. Sampai makmum menunggui benar Fadilah, benar atinanya Fadilah. Rabbna ya mau madara ini. Sekalinya Rabbana zalamna belum jadi dua. Matulah pulang yang kedua, Rabbana hab lana belum jadi dua. Rab yang ketiga, Rabbana la tuzigh. Makmum sampai berkandel panjang banget, ih diseko. Pian percaya kada percaya, bila terlalu panjang doa ini, bila terlalu panjang pian percaya kada percaya, yang mengaminakan kada ikhlas lagi. Pakai apa juga panjang doa. Orang mengaminakan pertama bagus aminnya. Amin ya Allah. Amin. Coba pun kepanjangan. Amin. Apalagi yang di luar ambil merokok hanya amin jadinya. Kepanjangan. Makanya yang terlalu panjang berdoa itu boleh panjang, boleh. Sembahyang sorangan, munajat kepada Allah, minta kepada Allah apa yang kita perlukan hidup ini, itu perlu panjang. Apalagi mengadakan ininya. Apa panjang? Ada usaha. Panjang benar doa. Iya jadi sampai getar-getar orang menunggu yang banyak tina kan panjangan. Dan ketiga, lu gak tahu di Kasongan, gak tahu lah. Ini di Palangkaraya, kalau di sini insya Allah sama. Pak, ulun gak tahu siapa yang melajari. Ulun bingung bila habis sembahyang maghrib, habis sembahyang subuh, bila imam membaca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma antas salam. Bapaling jatuh imam. Habis kan. Siapa kamu melajari? Kasihan imam ada lagi kawan. Ada yang berdua yang asam urat, kalau nggak aku kejadian lagi stroke. Yang lainnya hilang. Siapa kamu melajari gitu dah? Tahu di Kasongan nih orang lebih ya sekolah. Padahal dalam kitab Taqriratus Syadidah, barang siapa yang habis sembahyang subuh, habis sembahyang maghrib, membaca la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, dia tidak memindah kakinya sama seperti atahiyatul akhir, maka dia akan mendapatkan 10 macam kemuliaan. Salah satunya apa? Dikabulkan oleh Allah 10 macam hajatnya, dihapus oleh Allah 10 macam kesalahannya, diberikan 10 macam kebaikannya. Jadi kadang-kadang kita lihat tadi hilangan. Cuma kadang-kadang salah imam juga. Kenapa jadi salah imam? Ketujuh menjulung mikrofon ke belakang tuh lah. Jadi orang kada wani di belakang dah. Makanya bila jadi imam, bila menjulung mikrofon tuh itihi yang di belakang tuh siapa? Jangan lau julung ha. Menggetar kawan. Inya mohon maaf jangan tersinggung Ben. Ini di Palangkaraya, inya kada semua yang bawa kopiah haji bisa membaca doa, mohon maaf. Kada semua yang bergamis bisa baca doa. Jadi jangan sembarangan menjulung.
Jurung-jurung menggetar sih Din. Daripada di jurung baik bulik bulu-bulu. Cuma bahari ada lagi kisah. Boleh kan kisah? Nyaman aja pian boleh. Dulu ada kisahnya apa? Hanya datang umroh. Wah, ngarannya hanya datang umrahnya pian masih panas mesinnya. Masjid dia belum ajan datang sudah. Hanya datang. Cuma semingguan nyampe. Di Palangkaraya. Di sini kurang lebih. Oh, mamun hanya datang umrah bagamis. Tasbih ganal, minyak harum, hajar aswad. Imam aja mencium sangak. Sekalinya pas orang salamatan, harinya hujan, ustadznya kada datang. Jadi lihat orang di ujung tuh potongannya nih ustadz ustadz dibagi jakalah potongannya. Akhirnya orang ayo, mohon maaf Pak Haji lah. Pian aja membaca doa. Kali situ aja. Kada pian aja. Kada situ aja di sini. Ada ustadznya nih kada datang. Pian aja gini. Kada situ aja sih. Mulai sehari sini dah. Ada pian aja berdiri sini. Keluar kita bakal lagi sini. Orang ada bisa dipaksa-paksa aja sini. Itu kisah aja Bang, kisah. Kembali kepada pembicaraan kita. Jadi Rasulullah luar biasa adabnya kepada Allah. Yang kedua, bagaimana akhlak Rasulullah kepada keluarganya. Rasulullah itu Pak memiliki istri berapa? Berapa istrinya Rasulullah berapa? 11. Ini bujur 9 ke 11 kan? Kan situ 8 situ 7 mana yang bujur? Istri Rasulullah 11. Dari yang 11 ini memberitahu Pak agar Bapak jangan salah kaprah. Dari yang 11 ini yang bujang hanya seikung, yaitu Siti Aisyah. Yang lainnya janda semuanya. Kalau bahasa kami orang kampung baluk. Tahu kan orang Jakarta pengarangnya lah. Lain berlubang lain. Janda. Dan janda yang lainnya itu rata-rata umurnya 70-80 tahun. Yang bujang hanya seikung Siti Aisyah. Makanya ibu-ibu, makanya ibu-ibu bila laki pian hendak kawin, alasannya sunnah Rasulullah, julungi boy yang 70-80 tahun. Ini buyurannya sunnah nih. Biar aja laki pian karacunan, minum susu kada leluasa. Ini kadang-kadang lelakian ini tidak hendak kawin sunnah. Banyak sunnah lagi, sembahyang tahajud sunnah, puasa Senin Kamis sunnah, apalagi bersedekah sunnah. Amunya sunnah julungi 70-80 tahun hanya tahu. Cuma ada kawan ulun, aku jangan hendak kawin ulun janda kembang, ada aja kawan ulun saya ikungnya ada nih janda kembang. Bayi datang tuha benar, kenapa sih tuha? Sidin berjualan kambang. Rasulullah ini Pak punya istri 11. Pernah suatu saat, ini ulun terharu mendengar cerita ini, membaca cerita ini Pak. Jadi pernah suatu saat Rasulullah itu berkunjung kepada salah seorang istrinya. Kalau tidak salah namanya Asma. Kalau tidak salah ya, ulun lupa ini cerita. Habis belang, lagi asik-asiknya ngobrol, datang pembantu budak sahaya membawakan makanan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada kiriman makanan. Lalu istrinya yang dikunjungi tadi bertanya, dari mana makanan dok? Bahasa kita. Lalu jawab pembantu tadi, kiriman dari bininya Rasulullah yang di sana. Ternyata istri yang dikunjungi tadi cemburu Pak. Dia berdiri, dia pukul piringnya, berhamburlah makanannya. Setelah berhambur makanannya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, kat itu kan kalau orang belajar ilmu nahwu, kat itu litahqiq. Kalau bahasa Inggris mungkin tata grammarnya ya. Kalau kat itu litahqiq, sungguh Rasulullah itu bujur-bujur menjadi uswah, menjadi contoh bagi kita semua. Habis ditapak piringnya, Rasulullah tidak marah, tapi beliau senyum. Beliau ambil piring yang berserakan tadi, beliau ambil makanan tadi, beliau masukkan lagi ke dalam piring tadi. Dengan senyum beliau mengatakan, mohon maaf, ibumu sedang cemburu. Tidak ada marah sedikit pun. Jaka bahasa kita apa, wajar aja si Dinis hari kalian lagi cemburu.
tapi beliau tidak mencela pembantu, tidak memarahi istrinya, tidak memarahi yang mengirimkan makanan. Kenapa? Karena Rasulullah menjaga harga diri istrinya, menjaga harga diri pembantunya, menjaga harga diri yang mengirimkan makanan. Rasulullah hanya ngomong, ibumu sedang cemburu, dalam keadaan senyum, tidak ada marah sedikit pun. Itulah akhlaknya Rasulullah. Bah, amun kita tahuam lagi lah, tahuam lagi. Amun bini wani manapak piring di hadapan, tahuam lagi. Jangankan pian ulun aja gin, hah? Piringnya lu suruh makan kamuntongnya doang. Tapi Rasulullah, Masya Allah, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluargamu. Paling baik suami adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Paling baik suami adalah orang yang paling baik dengan anak-anaknya. Dan saya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik dengan istri dan keluarga saya. Mohon maaf Pak, paling baik laki itu yang paling baik lawan bininya. Bahkan kalau hendak murah rezeki, baik, hendak murah rezeki, hendak hajat dikabulkan oleh Allah, jangan pamalar lawan bini. Pamalar benar lawan bini. Lawan bini orang baik benar, memberi muara benar. Bini orang malah ditraktir, makan. Mbak bini sore wakaring dibawakan. Lawan bini orang lembut benar bapander. Ada apa ding? Bini orang harap dan merayu bini orang, bini seorang bersudah dirayu. Bila bini orang menelepon lawas bapander, halo, apa kabar? Panjang bener. Mbak bini seorang menelepon, aku haur. Lu ada bagus tuh Rasulullah tuh, ya Allah. Ibu, Rasulullah itu sangat romantis kepada istrinya. Dia bisa membayangkan orang yang paling mulia makhluk, orang yang raut wajahnya, gantengnya luar biasa. Kalau Nabi Yusuf itu seperti bulan, kalau wajahnya Rasul kasyamsi seperti matahari. Kegantengan Nabi Yusuf itu boleh ceritakan sedikit. Di Mesir itu terjadi musim peceklik. Peceklik itu musim kemarau panjang. Orang banyak kelaparan, bebinian ini kekumpul banyak lapar. Dia lewatakan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini lewat aja nih. Lalu bebinian ini melihat wajahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam 2 bulan kada makan langsung kenyang baik. Begitu gantengnya wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya ibu-ibu bila pian lapar boy, itihi muhalaki pian. Insya Allah menjadi waktu. Makanya dalam Al-Quran apa? Falamma ra'aynahu wa akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim, dalam surah Yusuf. Kan ceritanya itu Julaiha itu kan dihulu-hulut oleh permaisurinya piani kacau. Camoh, masa hendak lawan budak sahaya? Kada level, masa bini raja hendak lawan budak, kada level. Uyuh biar nih. Jadi jar Julaiha, ini kada tahu Yusuf tuh kayak apa. Nyaman nih menyambat. Akhirnya apa? Dalam cerita itu dijulungi papancokan. Papancokan bebinian permaisuri yang gadis-gadis cantik ini dikumpulkan. Bungas benar kayak bini pian tuh bang. Sedikit. Kumpulkan. Lalu Nabiullah Yusuf nih lalu sambil mengiris buah dilewatakan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Itulah dalam Al-Quran, wa qata'na aydiyahunna, terpotonglah tangan mereka. Wa qulna, dan mereka berkata, ini malaikat kah manusia kah? Karena ketampanan wajahnya, kada terasa pian tangan panggil. Kenapa? Begitu enaknya memandang wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Jar Julaiha kalau hanya sehari melihat panggal tangan. Punya Julaiha setiap hari kerindangan. Itu wajahnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kasyamsi, seperti matahari, tidak bisa dipandang terlalu lama. Kenapa? Begitu bercahayanya luar biasa. Tapi dengan istrinya begitu menghargai Pak. Dengan istrinya begitu menghormati, dengan istrinya begitu romantis. Bahkan menurut riwayat, pada suatu saat Rasulullah itu minum 1 gelas dengan istrinya. Siapa yang disuruh minum? Siti Aisyah. Setelah Siti Aisyah minum, diambil gelasnya, dicari mana yang bekas bibirnya Siti Aisyah. Itulah disentuhkan ke bibirnya Rasulullah SAW. Masya Allah.
Kalau kita tahuam lagi, kamu cangkir bakas bini tahuam lagi. Galas belain. Kenapa? Hibak juga gincu di situ. Nah, kalau bini ini memberi muaranya bila begincu kata tabalan, bila tertawa gigi aja habang. Ya Allah. Rasulullah makanya yang paling baik suami ada orang yang paling baik dengan istrinya. Begitu juga istri. Begitu juga ibu-ibu. Oh, ibu. Mendengar jiwa kalah. Oh, ibu. Alhamdulillah masih hidup. Ibu-ibu yang paling baik istri adalah orang yang paling baik dengan suami dan anak-anaknya. Kadang-kadang ibu-ibu ini tak paling juga. Lawan laki orang ini dia beradab benar. Lawan laki orang, inggih. Pun, inggih. Pun. Oh, ya. Lewat di hadapan laki orang berjalannya bilang anak saja rungkop no. Imbah di hadapan laki seorang anak saja jak kepala berelaan aja. Memberi muar beneran. Tapi kalau ibu-ibu di sini yakin mukanya halis sorga semua ini. Ya kalau ada separuh lah. Dan mohon maaf ibu, yang menyuruh pian menghargai laki pian bukan ustaz. Yang menyuruh pian menghargai laki pian bukan habaib. Yang menyuruh pian menghargai laki pian bukan ulama, tapi yang menyuruh pian menghargai laki pian adalah Rasulullah SAW. Makanya kata dalam kitab Al-Kabair apa? Seandainya ada yang disuruh sujud selain daripada Allah, maka disuruhlah perempuan itu sujud kepada suaminya. Begitu mulianya suami di hadapan Allah. Kalau perempuan tahu pahala membersihkan debu yang di muka suaminya, maka dia tidak akan membersihkan debu itu dengan tangannya, tapi dia bersihkan debu itu dengan mulutnya. Kenapa? Begitu mulianya suami kita di hadapan Allah. Ini bebinian kan usah gin sujud, kada usah membersihkan debu lawan muntung, kada usah. Cium tangan laki jagin, cukup aja sudah. Cium tangan laki, bila hendak tulak cium, habis untung sembahyang cium tangan laki. Cuma kadang-kadang bebinian ini aneh juga supan. Mencium tangan laki supan aneh, yang lain dicium habis dicium yang lain. Cium tangan laki supan, bisa mencium hari raya. Mungkin babanya tagatok dari ranah, beri muhar benar. Kalau bini ulun mohon maaf, kalau bini ulun wajib mencium tuh atas bawah. Tangannya udah dengar bawah lalu. Oh ini nah balik ke itu nah. Di bawah soalnya ngintu aja sebutin. Nomor bawah pun tertawa. Mohon maaf ibu-ibu. Ini kadang-kadang ibu-binian ini ulun yakin ke pengajian rajin benar. Jilbab tertutup rapi benar. Alhamdulillah sembahyang tagawi. Tapi kadang-kadang lawan laki wani benar. Yang sudah wani ini bangga pulang pakai sah pulang. Bah ikam laki gue kan. Sesengot aja tabal. Seharak benar. Bila ada bebinian kayak itu lihat kena matinya pian jadi saksi semua pasti kena lebih hilak orang tuh. Bahkan dalam kitab Nulihatul Majalis. Nah sedangnya sudahlah. Taruh siapa dah? Ibu jurang taruh kada? Bilang tehnya bila esok nyata kali sembahyang subuh dah. Bahkan dalam kitab Nulihatul Majalis, waman barra, barang siapa yang berbuat baik kepada suaminya. Istilah mendatangi laki gue, belajar ibu-ibu nih. Karena ibu-ibu ini kadang-kadang dosa kada terasa, wani lawan laki ini kada terasanya. Barang siapa yang istilah mendatangi lakinya tuh nah, mengambil tangan lakinya, lalu diciumnya tangan lakinya, lalu dia ngomong, oh abahnya. Menyium laki apa bu? Abahnya kah? Atau sayang kah? Atau beb kah? Atau aa kah? Atau beb? Itu itik di halabiu. Oh abahnya, ulun banyak-banyak minta ridha, ulun banyak-banyak minta maaf. Diciumnya tangan lakinya, seraya meminta maaf, ngomong lawan lakinya, ulun minta ridha lawan pian lah. Ulun rancak mama mayi pian, kasihan pian, muntung ulun nyaring benar tiap hari lawan pian kayak radio rusak. Ulun minta ridha, minta maaf, diciumnya tangan lakinya dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Di dalam kitab Nulihatul Majalis, pahalanya sama seperti pahala Siti Asiyah dan Siti Maryam yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mulai malam hari ini pian datangi laki pian. Kena bila hendak buring, oh abahnya sini pang.
Kenapa udah minta rida lawan pian lah? Kenapa mendengar ceramah malam tadi? Insya Allah laki pian mencapai dahi pian. Kenapa kampung perangai gak jaring? Karena biasanya minta rida hari raya aja. Ombel setiap malam minta itu. Ini ulun ada cerita, ini cerita benar. Yang cerita ini adalah Habib yang baru datang ke Palangkaraya, pengasuh Darul Lughah. Itu ada di Jawa Timur, Pak, ada di Jawa Timur. Ada kuburan itu kena proyek jalanan. Akhirnya ada satu kuburan yang dibongkar. Setelah dibongkar orang kaget. Di Jawa Timur kejadiannya, tapi saya lupa tepatnya di mana. Kubur itu sudah 30 tahun. Setelah dibongkar, kaget. Kenapa kaget? Ternyata yang dalam kuburan ini, mohon maaf, jangankan badannya, kain kafannya tidak rusak, Pak. Akhirnya penasaran, orang bertakun, kiai mana nih? Ustazah mana nih? Ditakuni kada ada sih, kada ada kiai di kampung ini, ustaznya kada ada juga. Siapa yang memakam ini? 30 tahun sudah kada rusak. Kain kafannya aja kada rusak, apalagi jasadnya. Cuma ada kawan ulun yang lucu, bae. Buru lah jar. Malahkan surah Al-Mulk tu jar, kena kada rusak badan dikubur inggih jul. Ulun kada wani guru aja. Mun kada rusak, orang rusakkan di higau takutan dia. Ada cuma saya kamu malah lainnya juga. Jadi ringkas cerita, mohon maaf. Ditanya orang di mana sekalinya, oh jar urang itu kada orang alim, kada ustazah, tidak terkenal. Siapa? Itu bebinian. Bahari sejaman adanya bercerita 30 tahun yang lewat itu perempuan punya suaminya nih zalim benar lawan bininya nih, rancak dipukuli, rancak dimamai, laki ini zalim lawan bininya. Sampai di sanaknya bocap, ikam minta cerai aja lo laki ikam tuh banyak lagi laki yang bertanggung jawab. Apa dia bilang? Mudah-mudahan suamiku ini menjadi amal ladang amal bagiku. Ternyata perempuan yang sabar menghadapi suaminya, ikhlas karena Allah, Allah peliharakan jasadnya 30 tahun tidak hancur. Kenapa? Karena memuliakan suaminya. Jadi ibu-ibu ada rugi memuliakan suami, Bu. Mohon maaf, cuma ibu-ibu ini tadi banyak tapaling deh. Kadang-kadang hendak ke pengantin, ya Allah, habis-habisan. Bapupurnya 3 lapis. Iya, muha putih, bulu hirang tuh ya toh. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Belum lagi yang di atas mata nih, nah. Bendera Jerman 3 warna. Nah. Belum lagi yang di ujung sini apa ngarannya Aigner kah apa kata nah. Apa itu ini? Belum lagi yang nih bulu mata palsu. Marawa ustadznya minang alih bawa kilakna. Oh, belum lagi tulis kaning awas tikungan tajam, bisa kakereng pangi tikungan dong. Ya Allah, harumnya luar biasa. Lewat di hadapan laki orangnya bocap mau bini siapa, harumnya harum benar. Padahal itu bisa haram, ibu. Kenapa? Itu pian menikmati wajah pian, menikmati aroma harum pian adalah suami orang lain. Kalau terlalu berlebihan, hukumnya haram. Itu lawan laki orang minta harum benar. Tapi lawan laki seorang, ya Allah, hendak guring, ya Allah. Laskar yang 3 hari gak dapat napas. Yang gantung pakai. Laskarnya, ya Allah, sudah laskar 3 hari gak dapat napas. Maka laki mencium pahit. Kenapa autan? Dicium di tampaha bau balsam, digulu bau kalpanak. Kemana laki mencium? Bayi mencium kamu pakai pupur basah tuh kalimpanan lagi, ya Allah. Padahal pahalanya ganal, makanya boleh pian itu berpakaian yang kira-kira laki pian tuh geregetan melihat pian tuh. Bila melihat tuh, gitu. Boleh. Kalau perlu pian pakai baju tidur yang jangan wah dikuncur nih. Biar aja maiwak tapi seksi. Malam juga. Kalau perlu nah. Tapi ustadznya katiak ulun hilang. Adanya pak adab juga. Kalau perlu cari baju yang ada balahan di sininya. Ini serius nih. Jadi laki pian melihat tuh bagai irah tuh nah. Ini ya Allah kayak apa hendak semangat.
cium sini bawa masa ini bawa apa masuk ke kabental bayanda kuring oh my bau liur kada batapas ulas tilam kayak apa hakai kada hambar ya Allah kaling pandang gai mencium pokoknya gue malam ini pian ganti penampilan kalau perlu pian pakai rok mini anak pian biar laki pian membuka kelambu tolong biar laki pian ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejam sudah lu ceramah, coba biar lihat pas kalau sejam sudah. Ulun punya prinsip ceramah ini jangan terlalu panjang dan jangan terlalu lebar. Kalau terlalu panjang kesian ibu-ibu, kalau terlalu lebar kesian bapak-bapak. Ceramah biar pikiran biar kemana. Dan ulun punya prinsip ceramah ini jangan panjang, biar pendek tetapi masuk daripada panjang pun kada masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.